Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Jatmika, di mana sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber yang entah siapa, dan insya Allah kita bakalan berkenalan sekarang. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu barangkali akang-akang yang tampan ini. Dari mana ya? Dari mana? Dari ini. Dadan. Oke. Ya, aku Aditya Febrianto. Nama otentiknya Aditya Febrianto. Cuman teman-teman luaran biasa memanggilku Dadang Sumedang. Karena memang asli Sumedang juga di Cijeler. Mungkin warga Sumedang tahu saya gitu ya. Semoga. Ya paling itu. Dan itu krusial. Luar biasa. Ya, krusial ya, Pak ya. Krusial. Ini ngobrol santai kan? Aku namanya banyak sih. Penyematan nama di sosok aku itu banyak. Apa itu orangnya? Nama asli Abang Muhammad Maulana itu sesuai KTP. Nama sanggar Oji Goslow. Nama panggilan sehari-hari Oji ya. Jadi ada beberapa orang yang memanggil Goslow, Oji, dan juga Abang. Ribet ya hidup Anda. Iya, saya terlalu banyak identitas. Gitu Pak siapa? Saya belum kenalan. Ya, saya ya harusnya Anda saya pun narasumber mempertanyakan itu. Tolong ya Bapak. Aduh, saya pun skeptis, saya pun sangat terbangun kuriositas. Enggak, Pak Giring aja lah. Jadi Inisial nickname-nya D. jadi langsung aja ya. Jadi ketika ngomongin perihal nama nih, mau nggak mau kan nama itu hanya sekedar bagiku nama itu hanya sekedar sebutan, terlepas daripada misalkan akan mau disebut Adit ataupun disebut Dadang. Cuman di sisi lain daripada nama ada sesuatu yang nampaknya jadi sebuah jaringan makna di dalam diri manusia, atau jadi sebuah identitas baru di dalam diri manusia, dan itu tidak pernah terlepas gitu dari diri manusia. Nah, barangkali Akang ketika Akang mempresentasikan diri itu kadang-kadang sebagai, misal bisa jadi Akang anggota pramuka, misalkan ada identitas Akang sebagai mahasiswa, atau misalkan ada identitas Akang sebagai warga sipil misalkan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu nih, bukan hanya sekedar nama, tapi misalkan Akang sebagai mahasiswa di universitas mana, atau misalkan sebagai mahasiswa di jurusan apa, dan aktif di mana, dan sebagainya. Itu jadi sesuatu yang pengen saya tahu juga. Gimana barangkali dari Akang dulu. Oke. Saya berangkat dari satu universitas yang sangat luar biasa gitu. Di mana di dalamnya banyak aspek-aspek yang produktif dan konsumtif juga. Langsung saja saya luar biasa menjilat ya Anda. Iya. Saya harus begitu terkadang kalau lagi gak ada uang saku. Jadi saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jatos ya. Gitu. UIN Sunan Bapak. Gunung Jati. Ya. Jurusan. Saya dari jurusan sastra onta. Teman-teman formal biasa memanggil bahasa dan sastra Arab. Teman-teman formal ya. Itu saja mungkin. Dan Akang Ya nggak lebih Oji Goslow. Nggak lebih sama dan serupa lah ya. Saya sama Adit itu teman seangkatan, jurusan sama, univ sama, kelas doang yang beda mungkin. Ya. Tetap masih satu circle Anda tongkrongan. kelas C, saya kelas D. Iya. Nah, cungur ya. Berarti dia lebih baik daripada Anda. Iya, C cungur, D the best. Enggak. Dari dialek Sunda, Enggak D begitu the best. maksudnya. Mungkin begitu ya. Tidak mau kalah saya, tolong ya. Anda menjabat, saya rakyat, tolong. Apa sih keahlian Akang sampai podcast ini dianggap penting? Wow, ini pertanyaan yang seperti Aduh. Harusnya narasumber yang undang itu ini tahu pertanyaan ya. seperti rudal Israel ya. Tahu mana skill yang ditujukan gitu. Enggak, Saya sebagai orang yang makan cuman bisa melihat rudal itu sampai pada saya. Enggak, jadi ini kan saya di sini ditodong kan. Saya ditodong sebagai orang yang mau wawancara Kang ini. Jadi sebelumnya
ada salah satu keingintahuan di dalam diri saya, kenapa ini perlu gitu, Iya. podcast ini perlu, apa sih keahlian akang-akang gitu yang barangkali bisa berguna bagi masyarakat. Halo masyarakat Indonesia, saya sebentar lagi akan mempresentasikan keahlian saya yang sangat luar biasa. Siapkan telinga, mata, dan siapkan mental. Silakan, apa sih keahlian Kang Dadang nih, apa yang bisa dibanggakan dari Kang Dadang sebagai manusia? Sejujurnya, Jahat ya. saya sangat Lebih kejam dari mata najwa. Tolong, saya ingin menjawab ya. Kebetulan saya datang ke sini baru dicukur juga gitu ya. Saya baru dicukur juga. Dan saya pengen memperlihatkan kepada netizen Indonesia bahwasanya keunikan bentuk kepala saya itu bisa menjadikan Anda punya asumsi kemana-mana. Asumsi seperti apa? Ya, entah saya seorang, ya kalau orang-orang yang hyper semiotik mungkin ya, mereka bisa nilai saya kan kadang dari gerak tubuh ataupun bentuk badan gitu. Mungkin dari bentuk kepala saya yang agak abstrak ini, saya tidak tahu ini jegar genjang atau bagaimana. Jadi teman-teman netizen bisa nilai itu dan saya lemparkan lagi gitu asumsi-asumsi pada tuan-tuan atau Sangat kompleks ya netizen keahlian. dengan kepala saya, karena di sini saya cuma bisa mengarogankan kepala saya. Isi kepala. Lebih kepala. Bentuk kepala bukan isi kepala. Tolong isi kepala Tapi saya orang-orang sekarang makan komplong. Otak Iya. saya otak ciki ya, tolong. Anda nggak punya otoritas buat bertanya loh. Anda sebagai apa? Anda sebagai apa? Tolong. Tolong struktur pembicaraan dijalankan dengan baik. Oh, di sini tertib administrasi ya. Tonton. Tertib administrasi. Dari manusia-manusia yang ada di UIN Sunan Gunung Jati. Silakan Tolong. keahlian Kalian Anda lagi apa? nawan atunya. Nggak gitar bisa. Main gitar, Main gitar ya. gitar. Atau iya sih gak wawancara. Terus Awan atunya. Ngawangkong. ngawangkong. Ngebully sih lo. Ngebully itu keahlian. Tapi yang jarang di- aku menanggapi dari tadi obrolannya Kang Adit alias Dadang. iya. Adit tadi menganggap bahwa justru kalian saya di sini adalah saya pengen memamerkan suatu bentuk kepala saya. Betul. Takutnya ada netizen yang berasumsi, bukankah itu pun asumsi dari Akang? Iya, memang. Gitu. Ya, jadi gimana? Saya bingung di sini kan. Karena bingung tetap menjadi Jangan-jangan sebelumnya panutan. jangan-jangan sebelumnya netizen saya. itu tidak berasumsi apa-apa terhadap Akang. Akam aja yang negatif ini. Akang begitu. yang berasumsi terlebih dahulu. Karena saya sekarang baru masuk podcast, jadi saya ingin melempar asumsi dengan asumsi pribadi meskipun telah terasumsikan, tapi ya asumsi-asumsian kan asik gitu. Jarang Asumsi, ya. netizen main asumsi-asumsian gitu. Spekulasi terus. Atau gini aja lah pertanyaannya, kalau tadi saya udah menggali perihal keahlian Akang-akang dan ternyata tidak ada. Oh iya, itu Aduh, itu baru dikit. tolong jangan langsung digeneralisasikan ya kan. Itu sebenarnya baru dikit. Biar Kan netizen keahlian yang nilai itu mah. itu gitu maksudnya. Itu kebiasaan sih, kebiasaan. Keahlian sengaja nggak dimunculkan sih. Barangkali saya ganti pertanyaannya juga. Oke. Apa sih yang jadi keresahan Akang-akang gitu? Sampai Akang-akang berada di sini untuk podcast. Oke. Supaya kita punya alur yang cukup jelas. Ya gitu. betul. Bahas, silakan. Ini yang pengen saya kasih tahu gitu ya ke teman-teman netizen, karena tidak bisa dipungkiri setiap saya buka Instagram itu selalu ada video TikTok gitu ya. Jadi saya satu masa itu lihat satu video di mana orang megat cewek gitu di jalan, dia ya megat doang sampai di apa ya, diginiin gitu, apa namanya ya, di botase langsung jalannya. Pada akhirnya apa? Diblokir Ya di blok, langsung di blok, kayak mau ada masalah apa gitu, kayak di film-film ajan-ajan gitu. Ternyata cuma diajak kenalan dan diajak makan dan ceweknya mau, anjing kan gitu. Di sana saya punya asumsi kok orang gampang banget kecinta gitu, saya kok susah gitu. Makanya tolong netizen khususnya yang para puan-puannya, lirik saya yang ada di sini gitu. Bentuk kepala saya Oh, kalau unik. kayak gitu nanti Oh, netizen maksudnya- makin dianggap lebih gampangan dong. Enggak gitu. Pak itu kayaknya curhat deh, Pak. Nggak Out gitu. of the topic. Ini kan keresahan Enggak, saya. ini enggak out of the topic karena kita enggak punya topik. Iya. Ini keresahan. Maksudnya topik pertanyaan. Enggak, kita di sini berangkat dari keresahan dan itu adalah keresahan saya. Ke orang-orang gampang kecinta gitu. Salah satunya ketika saya barusan di kafe buser tuh. Maaf buser. Buser bersama perempuan kok saya Iya. tidak gitu. Saya bersama batang lagi. Gimana, Pak? Busher.
share. Iya. Sulit, keresahan saya itu satu Pak sebetulnya Pak Tung. Di hashtag dong. Pak Tung di di mention. sebetulnya itu. Tunggu share tutorialnya lah. Itu Keresahan saya cuma satu sih. Belum ditanya Anda. Oh, belum. ya udah. Oh iya, atuh abis jeung naon di dia. Iya. Silakan. Iya. Ngomong-ngomong. Hiji sih. Satu doang, cuman pengen ngopi. Tadi kan di Supi habis ya. Kita baru dari jam berapa tadi ngopi? Dari jam 9 lah ya sampai jam 12 itu. Karena bingung udah mau tutup. Pada akhirnya si Ahmad ngajak, "Oh, kita main ke apa? Perpus." Perpusnya di mana? Di Taman Baca. Cilengkrang. Taman Baca. Oh, Taman Baca. Rumah baca. Tumben di Cilengkrang ada Taman Baca. Juga ada apa? Saya ke XTC gitu kan, beli gas atau Iya. kok ada Taman Baca? Tertarik kita. Tertarik dong ya. Terus. Kita kan bodoh, ya kan? Harus Tolong jangan dideklarasikan itu. kita kan bodoh dan tolol ya, jadi kita harus banyak-banyak. Saya mah tidak mau. Saya Pada sebagai akhirnya, oh melenceng, Iya. melenceng. Pengen ngopi begitu. Oke, siap. Karena aku sebagai manusia yang menjustifikasi apa gagasan dari sahabat-sahabat ya barangkali. Jadi gini nih orang-orang bodoh. Iya. Aduh. Orang-orang masih umum ya. Orang-orang masih umum. Orang-orang ya? masih umum dan Saya saya Oji juga. Goslow. Saya bukan. Orang-orang masih umum. Saya manusia. Kita semua yang ada di sini. Berangkat dari tadi keresahan Akang Prial diajak kenalan kemudian berasumsi kok orang-orang mudah banget untuk mencintai. Ya. Sebenarnya apa sih cinta dalam pandangan Akang? Berat. Sampai saat ini saya memandang gitu bahwa cinta itu hanya sesuatu yang tersegel mungkin di dalam kotak Pandora yang dikubur beratus-ratus mil mungkin jauhnya di bawah savana. Ya bisa lebih dispesifikasi. Akang terlalu memperkosa kata ya. Karena saya fetish orangnya. Gimana. Ya jadi memang cinta sekarang kok harganya kayak 2000-an gitu ya. Sangat murah gitu. Sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begitu gitu. Mungkin netizen bertanya begini begitunya kayak gimana, itu ada di jawaban lagu daripada mata. Nggak bercanda, jokesnya nggak masuk. Oke. Nah, ini biasa. Bisa lah. Saya belum selesai. Jadi ya kenapa harus selalu ada ketimpangan dalam cinta gitu di postmodern ini gitu. Saya kan alirannya Laila Majnun banget karena saya juga Majnunnya gitu sebetulnya. Gila, ya. Melihat Laila dan Majnun karena cinta kan perihal laki-laki, perempuan, dan di belakangnya ada supraprimer metarealitas gitu kan. Dimana hal itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan non realita seperti pikiran, kenyamanan dan lain-lain yang ternyata itu lebih klimaks daripada seks itu sendiri. Oh iya. Ngewek. Iya. Kalau saya mah mencintai nggak mau cuman ngewe gitu. Karena apa ya? Konten, Pak. Iya, apa ya maksudnya titik aksionya nggak di sana bagi saya. Ya, saya duduk berdua dekat got aja saya nggak mau pulang-pulang tuh kayaknya sampai kiamat. Kenapa? Harus God, Pak. Karena ya metarealitasnya itu loh yang menjadikan satu nuansa yang sublim luar biasa yang pada akhirnya ingin saya incar. Namun mengapa perempuan jauh dari saya gitu loh? Anda jelek, Pak. Why? Anda jelek. Suka asep begitu. Tapi apa yang barusan Akang jelaskan itu hanya sekedar aksiden gitu ketika ngomongin 2000-an atau ketika ngomongin masalah ketimpangan dan sebagainya. Dalam artian ketika sesuatu itu memunculkan ketimpangan, ketika sesuatu itu memunculkan aksiden-aksiden yang barusan Bapak jelaskan, ada satu substansi yang tak tersentuh. Iya. Yang aku belum bisa tahu gitu. Apa sih cinta menurut Bapak? Aku nggak nanyain dampak daripada cinta tadi ataupun misalkan gerak modernitas ataupun apapun lah. Aku nanya dari sudut pandang Bapak ketika Bapak memandang cinta itu apa sih cinta buat Bapak? Ya itu barusan. Menurut Bapak kan barusan tidak ada substansinya. Ya itu maknanya maksud saya. Secara tersirat itu. Kok cinta sekarang tidak ada substansinya gitu. Iya, makanya ketika misalkan enggak, maksud aku argumen Bapak yang enggak bersubstansi. Iya. Itu hanya sekedar aksiden. Nah, makanya Padahal Bapak itu memandang disinil, cinta Pak. itu seperti apa?
tidak bersubstansi, Pak. Tidak punya substansi. Iya, cinta Kenapa? itu. Karena saya resah, Pak. Kok dijauhin terus perempuan gitu, padahal saya udah luar biasa gini. Iya, Itu jelek sih. Itu jelek sih Pak, karena Bapak terlalu husnuzon terhadap diri sendiri Pak. Seharusnya saya banyak berhusnuzon itu kalian itu mendekati saya karena ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Allahu Boleh Akbar. semua zon. Saya yang husnuzon terhadap diri sendiri, dekatilah, ayo. Gitu, Pak. Sebetulnya saya resah sekali, Pak. Makanya saya keluarkan semuanya. Bapak udah mulai resah sama dia belum? Enggak sih. Anda sudah Bodoh biasa. amat saya. Anda sudah biasa dengan saya ya. Tolong. Gitu, Pak. Siap. Pak saya enggak diajak ngobrol. Saya Pak saya kacung doang. Pak gimana Pak? Pak mumpung ada bangku kosong gitu, saya Anda pion, saya Panggil. kuda. Pak aduh Pak. Itu keresahan Bapak. Jadi sudah tahu kan Bapak sekarang kenapa saya duduk di sini gitu. Ya, begitu. Kalau saya sih duduk di sini. Belum ditanya. Oh, belum. Ya. Biasanya Bapak menyalurkan. Pak saya pamit pulang. Pak punten. Lagi ya bagian, lagi ya bagian. Tolong. Tolong. Yang lebih Pak detail. bro, Pak. Menwa. Ya, orang tanya. Iya. Jadi Bapak kesini mau ngopi, nyari tempat ngopi yang baru dan tertarik dengan rumah baca. Itu tertarik sih sebenarnya. Oh, ya gimana? Gimana? Gratis Coba kopinya. dijelaskan ulang coba. Ya, tertarik sih Pak. Enggak apa itu klarifikasi aja. Tertarik sih sebenarnya. Tadi pertanyaannya apa? Saya nggak bertanya. Tadi mah cuma formalitas doang. Saya ada bayar obrolan dengan Bapak dan Bapak nggak pernah. Oh iya. Makasih banget loh Pak. Saya dihargain di sini. Aduh. Ganti topik kira anjing. Ganti topik kira lagi diskusi naon. Serius teh bener ya Pak. Kira ngajakin keresahan kita teh bugun teh. Tutup. Ya terima kasih segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.